Oke, masih di channel yang sama yang review-review gitar nggak penting deh. Nggak penting. Jadi hari ini kita akan mereview gitar Ascend Plus Collection H150. Bener ya Mas ini? Benar. Bener, keren. Ada salesnya, ada itunya lah. Oke, Mas ini gitar brand Heritage ya. Buat yang nggak tahu, brand Heritage itu adalah pecahannya dari brand brand G. Jadi ceritanya nih dulu brand G ini kan pindah pabrik ya dari Kalamazoo ke tempat yang sekarang. Terus orang-orangnya itu ternyata bikin brand sendiri ya. Betul. Namanya adalah Heritage Guitars. Jadi mereka ada beberapa seri ya. Untuk Heritage sendiri yang sekarang dipegang sama Mas Raka adalah Heritage Ascend Plus. Ascend apa Ascend? Ascend Plus. Ascend. Jadi yang bener yang mana nih? Ascend Plus. Kalau kata salesnya Ascend. Oke, Ascend berarti Ascend H150. Ini adalah gitar sebenarnya nggak entry level ini ya. Enggak. Kelas menengah nih ya gitarnya ya. Karena di harga 10.350.000 kalian mendapatkan, bentar ya baca spek dulu. Ini udah pakai flame atau quilted maple top. Oh, jadi dia bisa dilihat ya. bisa dibilang agak-agak kayu eksotik ya. Kalau di drum tuh udah pakai quilted maple atau flame maple tuh. Biasanya kalau quilted kan bentuknya gambarnya begini nih. Iya, itu quilted ya. Iya. Quilted, terus bodinya juga udah pakai gloss. Untuk fretboard materialnya dia pakai rosewood dan ada bindingnya juga ya di sini ya. Yaps, betul. Bindingnya di sini, terus pakai inlaynya juga. Inlaynya ya apa ini inlaynya? Kotak. Bukan. Satu-satu kalau kita bahas. Kalau dot kotak sih betul. Natnya udah pakai Grabtech Tusky, pakai Tusky bro. Harga segini pakai Tusky. You know what? Terus juga ini dia tadi untuk fretboardnya sendiri dia pakai rosewood. Harga segini loh pakai rosewood loh. Jarang kali. Jarang. Biasanya gitar-gitar segini alternatifnya pada pakai apa sih? Povero, Ya. Laurel. Tapi untuk yang model ini dia pakai rosewood. Dan menariknya ini fretboard radiusnya itu compound radius mas. 12 ke 16. Berubah ya jadi ya semakin Berubah. kesini semakin berubah. Semakin kesini kan mainnya begini-begini Iya, kan. Nanti dicoba sama Mas Raka ya. Neckwoodnya sendiri dia pakai mahogani. Naik mahogani. Necknya mahogani. Ini True. sambungan ya Naik kayaknya. true. Neck true. Dia nggak bolt on ya kayak Iya, Fender biasanya neck kan true bolt on langsung. ya. Next set. Naik Iya, set. set neck deh. Sekretaris negara. Oke. Sambungan. Tetap sambungan. Tapi nggak- kelihatannya kayak neck true. naik true. Padahal neck set. Tetap kok susannya panjang kok kan. Benar. Terus dia ada tadi binding udah. Terus bodinya dia pakai mahogani, necknya mahogani. Berarti ini kombinasi dua mahogani, Yoi. body sama neck. Coba lu angkat-angkat, berat nggak gitarnya? Enggak gitu. Menurut lo gitarnya cukup berat nggak? Cukup berat sih kalau memang yang nggak suka bawa beban kayaknya nggak enak sih. Tapi ini neck dive apa enggak ya? Apa? Neck dive apa enggak? Lebih berat necknya apa bodinya? Body tetap. Bodi. Kalau dilepas gitu? Lepas Bodi tetap ya ke sana ya? Body tetap Kan suka ada gitar yang Iya. Ya gitu lah. tapi cukup seimbang lah ya. Cara Balancing. Oke, kita ngomongin dulu build quality-nya Mas. Build quality-nya gimana menurut lo? Build quality-nya sih oke sih, dari finishing pun kita bisa lihat dari jauh kayak ini gitar mewah gitu. Itu cakep gitu. Kayak memang Gitar Asoy. Asoy. Gitar Asoy Kata kata salesnya salesnya. mungkin gitar Asoy. Kelihatan Kelihatan gak sih kayak mengkilat dengan glossy ya, glossy si banget. terus juga ya mungkin bisa kelihatan kayak barang bagus gitu. Barang bagus, luar biasa. Ini untuk elektronik, di speknya untuk di website Swilly ya, kalian bisa lihat juga. Dia pakai Alpha Split Shaft 500K. Dia push pull juga loh ya. Yoi. Push pull potensionya luar biasa. Itu untuk apa Mas push pull? Dia buat split. Jadi dari humbucker jadi ke single coil. Oh, push Ini tuh pull-nya fungsinya buat split coil. Jadi ketika ini lagi di bridge ini nggak ditarik humbucker, kalau kita pull jadinya single. Wah, luar biasa. Cocok jadi sales ini. Kapan lagi tuh? Harga segitu split coil kapan lagi? Iya juga ya? Jarang. Jarang ya? Apa?
Lanjut. Control knobs-nya dia pakai gold bell. Betul. Namanya gold bell, jadi kayak bell dan gold. Jadinya gold bell. Iya. Bentuknya kayak bell gitu. Iya, benar-benar. Untuk Kan udah jelasin. pick up-nya humbucker dua-duanya. Yo. Jadi ini bawaannya memang ya dari pick up Heritage. bawaan Heritage, dia humbucker dan Humbucker. 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 Haha. Bridge-nya Tune-O-Matic namanya. Lihatin dong bridge-nya. Kelihatan sebenarnya ini mah. Oke, Tune-O-Matic nih. Jadi vintage LP banget ya. Nah, LP. Looks-nya tuh vintage LP banget. Build quality oke. Oke. Soundnya Kalian lihat gimana? sendiri aja sih Wih, sebenarnya. keren. Buat quality mah kelihatan sebenarnya. Kelihatan, benar. Kalau gitu daripada ngomong mulu coba mainin aja deh, mainin. Mainkan Bang Jago. Awas Mainkan. aja sampai aneh-aneh lo. Enggak, lo tau lagu-lagu ini kan, Sweet Child O' Man kan, sudah slash coba main slash. Ya bener ya. Pria tampan dari Meksiko. Gimana soundnya menurut lo gimana? Tadi kan bridge sama neck udah di iniin kan. Sound kayak LP mungkin. Madi. Iya. Kalau Memang- secara sound LP ya. LP. Memang satu ini mungkin dulu ya. Satu root ya, satu Satu root, akar. iya, satu Jadi akar ya. Bisa di Ya, resepnya kurang lebih sama. sama memang. Tapi yang membedakan mungkin gua nggak tahu ya di kompetitor lainnya ya. Itu topnya eksotik gitu nggak sih kebanyakan? Mungkin Nggak ya, semua kali nggak ya. semua sih ya. Jadi sebenarnya best buy-nya adalah ini harga 10.350. Finishnya finish yang kayak gitar lebih mahal ya. Mau ganti ya? Dapat quilted maple lagi. Kalau di Fender kayaknya 10 jutaan nggak bisa expect banyak ya harusnya. Enggak, ya tok kayak gitu aja. Ya, mungkin si Heritage ini dia bisa alokasiin dana lebih banyak misalnya untuk R&D produknya sendiri ya dibanding mungkin marketingnya, karena kan itu bisa mempengaruhi harga juga Betul. kan pastinya kan. Jadi lebih fokus di R&D-nya. Nah, kalau misalnya ngomongin masalah push pull tadi, Kalau push pull tadi ya, gunanya buat apa sih? push pull tadi buat nge-split coil. Iya, maksud gua kalau lu kan gitaris, gua kan bukan. Fungsinya apa nih? Bukan gitaris sebenarnya sih, fungsinya tuh ya kan sesuai, jadi bisa nyusun kebutuhan kita sebenarnya. Kalau kita lagi pengen main lagu yang butuhnya single ya single tinggal tinggal tarik ya tak gitu. Kalau memang butuhnya humbucker tinggal push wah gitu. Oke. Gitu. Mas Niko kira-kira untuk push pull itu kegunaannya buat apa biasanya yang lo tahu? Secara tone dia ngerubah. Jadi kalau single coil dia soundnya lebih soft sih, lebih soft. Single Ketika coil. kita push dia jadi humbucker, soundnya itu dia lebih bold. Oh, maksudnya ini kayak series paralel gitu ya? Ya? Kayak paralel series gitu-gitu ya? Iya, jadi kalau perbedaannya kalau single coil dia lebih lembut sih. Single coil dua-duanya? Iya, satu untuk bridge kan dia ada dua tuh. Oke. Ada dua. Kalau misalnya kita tarik yang bridge-nya itu jadi single coil. Oh, udah jadi single coil. Berarti jadi lebih banyak variasi tone yang bisa lebih didapat detail ya? tone-nya. Nah, Kita lebih bisa mengeksplor gitarnya gitu. bisa nge-explore sound Macem-macem gitarnya karena gitarnya secara build quality udah enak. Secara Konfigurasinya sound juga oke. lebih ada tambahan lah konfigurasinya lah Iya. nggak kayak gitar pada umumnya gitu. Ya karena memang konfigurasi di gitar tuh gua rasa buat kalian para gitaris penting ya. Penting. Jadi bisa sound yang macam-macam di kebutuhan yang Sesuai beda-beda gitu kebutuhan kan. sih gitu. Kalau misalnya kita ngomongin gitar ini Mas, menurut lo apa bagusnya gitar ini? Apa bagusnya ya? Kalian bisa lihat sendiri sih sebenarnya. Looknya berarti. Looknya pertama Look. Itu penting ya buat gitaris penting. ya. Apalagi terus juga mungkin ini bisa dibilang berat, tapi nggak seberat yang sebelah mungkin. Kompetitornya banyak Lebih berat. masih lebih friendly lah buat dibawa kemana-mana atau dibawa panggung gitu.
Karena mahogany juga sih ya, mahogany Iya, kan betul. terkenal memang lebih padat ya, kayunya lebih dense dibanding kayak misalnya kita ngomongin poplar atau misalnya alder, mahogany itu biasa lebih dense dan lebih berat. Tapi tergantung sebenarnya mahogany apa yang dipakai karena nggak dikasih tahu ya. Tapi in general mahogany memang lebih berat. Cuma bisa jadi sound yang dihasilkan jadi lebih solid. Ya. Terus juga untuk neck, kan kita tahu maksudnya bentuk-bentuk LP terkenal dengan neck yang gemuk-gemuk segala macam. Oh iya. Nah kalau di sini ya kalian bisa dapat LP tapi setangannya pengen yang lebih ramping, lebih slim, bisa sih di sini di Heritage. Jadi lebih ramah untuk orang Lebih buat sliding yang suka sliding gitu. Coba dong ngomong Sliding doang bisa tackle. sliding, coba main. Ngomong doang. Ya, coba sliding ini. Nggak ada drive di sini ya? Nggak ada. Oh iya. Terus coba. Sliding apa ya? Nggak sliding, maksudnya main-main Ingwi Wijanarko itu loh. Emang slidingnya Ingwi? Terserah. Eh? Kompon radiusnya berasa nggak? Lu kalau main jalan sampai... Oh kita coba yang sebelah sini sama sebelah sini gitu. kerasa nggak? Pindah. Main tunggu, gue lagi nyari yang bisa ke sana gitu. Baliknya. Gimana? Enak tapi? Enak sih, tapi kadang kita ya nggak nyadar sih walaupun ini bakal berubah komponnya, tapi ya karena udah di luar ini udah aja di ya. luar kepala gimana Di luar gitu. kepala udah feel yang main ya. Jadi feel kompon aja radius. emang ya. Mungkin tuh di bawah sadar kali ya. Ketika udah nyaman ya udah jadi lebih enak aja gitu main. Tapi memang beda kok, beda dari depan ke belakang tuh beda radiusnya. Oke. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya yang udah nonton video review asal-asalan dari kita. Jangan lupa untuk tunggu, mungkin kita nanti next bakal ngebahas gitar-gitar yang lain atau mungkin bass juga. Jadi stay tune di Bahasa Strings. Bye. Yo.